Shalom saudara, hari ini kita merenungkan tema kasih membuat Tuhan mengutus kita, bagian yang kedua. Saudara, di dalam Matius 2 ayat 14, saudara, kita membaca, Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Saudara, kisah ini menunjukkan bahwa Yusuf itu mengikuti perintah Tuhan dengan keberanian dan kepatuhan penuh. Meskipun ia tidak mengerti apa yang akan ia hadapi di Mesir. Saudara, seringkali sama seperti Yusuf, saudara, kita ini diperhadapkan dengan tantangan yang memerlukan keputusan untuk mengikuti arahan Tuhan atau pimpinan Tuhan yang mengandung konsekuensi yang tidak mudah. Saudara, Yusuf mengikuti pimpinan Tuhan apapun juga konsekuensi yang akan ia hadapi. Sadarkah saudara bahwa saat ini kita menghadapi tantangan kehidupan yang juga tidak mudah? Ada banyak konflik, ada banyak penderitaan, ketidakpastian ekonomi, kekacauan sosial, entah di dalam keluarga kita ataupun di dalam gereja, saudara, dan ancaman yang ada itu seringkali, saudara, membuat kita ini merasa cemas. Saudara, banyak orang membutuhkan kepastian di dalam hidupnya. Namun kita tahu, saudara, bahwa tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Namun, saudara, bagaimana kita bersikap? Kita tetap harus bersikap, saudara. Kita tetap harus mengambil satu tindakan. Bagaimana tindakan atau sikap kita, saudara, sebagai bagian dari keadaan dan komunitas hari ini? Saudara, kita tetap bisa merespon seperti Yusuf, yaitu tetap taat. Dunia memang tidak pasti, namun arahan dan janji Tuhan itu pasti, saudara. Mengapa Yusuf bisa begitu taat kepada Tuhan, saudara? Karena Tuhan memberitahu Yusuf apa yang perlu Yusuf lakukan. Tentu saja Yusuf bisa menolak, ya saudara. Tapi dalam situasi seperti itu, saudara, menolak untuk taat adalah keputusan yang sangat bodoh dan bahaya. Seringkali, saudara, situasi kita juga seperti Yusuf. Tuhan memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan. Dan ketaatan kita ini menjadi keputusan yang paling masuk akal dalam situasi yang berbahaya dan tidak pasti. Pada waktu kita taat, saudara, ternyata di masa depan ketaatan kita itu menjadi bagian dalam rencana Allah yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ketaatan apa hari ini yang perlu saudara dan saya ambil? Tuhan sudah memberitahu kita. Misalnya, Tuhan memberitahu kita untuk mengampuni. Apakah kita taat, saudara, untuk mengampuni? Tahukah kita, saudara, bahwa ketika kita mengampuni, saudara, itu akan berdampak besar bagi keluarga kita, bagi generasi kita berikutnya, bagi gereja, bahkan bagi Injil. Misalnya, saudara, yang kedua, jika Tuhan memberitahu kita untuk menjadi pemimpin seperti Kristus, yang memberitahu kita, ya saudara, Kristus memberitahu kita menjadi pemimpin yang memuridkan, menjadi murid yang memuridkan, dan bukan menjadi pemimpin yang dikendalikan oleh gengsi, oleh aktivitas atau event gerejawi, atau oleh persaingan atau keinginan orang-orang tertentu atau keinginan kita untuk menjadi gereja yang megah, yang jaya, yang sukses, yang mulia, yang bahagia, yang terkenal dan mapan. Saudara, apakah kita taat untuk melakukannya? Apakah kita mau menjadi pemimpin yang memuridkan, yang menghasilkan murid yang memuridkan? Tahukah kita, saudara, bahwa ketika kita taat untuk menjadi pemimpin yang seperti Kristus mau itu, saudara, itu akan berdampak besar bagi keluarga kita, bagi generasi berikutnya, bagi gereja, bahkan, saudara, bagi Injil. Yuk kita bilang sama Tuhan, ini aku, utus aku, Tuhan. Ada hal, banyak hal yang Tuhan sudah kasih tahu, jelas. Dan aku di sini, aku mau taat Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Kami tidak mungkin taat jika Tuhan tidak memberitahu kami apa yang perlu kami lakukan. Bahkan kami tidak mungkin taat jika Tuhan tidak memberitahu kami siapa Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau sudah memberitahu kami banyak hal. Hari ini Tuhan, Engkau sudah memberitahu siapa Engkau. Bantu kami Tuhan untuk berani taat dan diutus Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau.
Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.